basah, menjadi anaknya. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada... Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi katakan Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan pada hari ini kami dapat kembali hadir di rumah-Mu Tuhan, untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami hadir Tuhan dengan rasa haus akan Engkau ya Yesus. Tuhan, hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami, Kau puaskan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Roh-roh jahat di udara Tuhan, roh-roh yang ingin mengganggu ya Bapa, Engkau yang usir Tuhan. Sehingga Tuhan di tempat ini hanya ada Tuhan Roh-Mu ya Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes Tuhan, amin. Kami mau datang Tuhan, membawa rasa syukur kami. Kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Tak usah kami takut Tuhan. Yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, yes. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Yes, kita mau nyatakan Dia hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
milikmu Tuhan. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan, yes. Kami siap untuk lebih lagi Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu. Yang siap bersama-sama katakan amin. Sekali lagi saya sapa semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang siap bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau menari sebab Tuhan Allah ada di antara Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan Tuhan Allahmu ada di antara. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kita mau beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan Allah ada di antara Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Katakan Yesus. Sebab kita diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Yes Tuhan. Kita mau sama tepuk tangan. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau bersorak-sorai, sebab Tuhan yang memberikan kemenangan ke setiap kita. Amin. Yes Tuhan. Ini umat-Mu Yesus. Terima kasih. Katakan, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sekali lagi, berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Woo! Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Amin. Yes. Tiba saatnya kita mau menaikkan doa syafaat. Allah yang senantiasa dahsyat dan luar biasa di dalam setiap langkah hidup kami. Kalau sampai hari ini pun kami boleh menikmati, merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami tahu kalau sampai saat ini kami masih bisa berdiri, kalau sampai saat ini kami masih bisa menikmati anugerah-Mu, itu karena Tuhan yang senantiasa baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami membawa pemimpin rohani kami, Ketua PBB, GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham.
Ketua BPD GPI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abed Niko Rasdi, juga gembala di tempat ini Bapak Pendeta Kartomius. Tuhan, kami juga membawa gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, juga Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami membawa mereka di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk membawa kami kepada satu pengertian, membawa kami kepada satu ketetapan, membawa kami kepada satu jalan di mana kami sampai detik ini kami sedang diarahkan kepada sesuatu hal yang membuat kami mengerti tuntunan Tuhan sampai saat ini. Tuhan beri mereka roh hikmat, roh takut akan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka terus diberikan roh terobosan demi terobosan untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan, sehingga membawa kami ini kepada satu umat yang layak untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bahkan di situasi dunia yang semakin memanas, di suatu Tuhan kehidupan di mana hari-hari ini membuat kami khawatir dan takut, tetapi biarlah lewat tuntunan mereka ini kami dibawa kepada jalan di mana kami sedang saat menghadapi tantangan demi tantangan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pengurapan yang baru selalu ada pada mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan, majelis dan jemaat Tuhan di tempat ini. 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami tetap ada dalam bentengan-Mu. Kami hari-hari ini tetap ada di dalam terus melekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami andalkan kekuatan kami, ketika kami pakai logika kami, maka semuanya itu Tuhan hanya mendatangkan sia-sia. Tetapi ajar kami hari-hari ini untuk terus dekat dengan Tuhan, karena kami tahu selalu akan ada caranya Tuhan menolong kami, ada caranya Tuhan untuk memberikan kami kesehatan, ada caranya Tuhan untuk membuka sesuatu yang tertutup sekalipun, untuk kami boleh melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kami itu dahsyat. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami terus bersehati 5 generasi ini Tuhan, ketika kami merendahkan diri untuk kami merindukan satu tanah yang lebar, satu tanah yang lebih luas, untuk kami lebih lagi Tuhan membuat GPI Gunung Padang ini semakin memiliki satu kapasitas yang besar. Tuhan, kami tahu bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu yang selalu tepat buat kami. Kami rindu Tuhan, waktu itu Tuhan nyatakan, sehingga kami boleh melihat apa yang tidak mungkin bagi kami, apa yang selalu tidak pernah terpikirkan, tapi kami tahu tepat pada waktu-Mu akan Tuhan siapkan itu buat kami. Dan saat ini kami berdoa membawa ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh kegiatan GPI Gunung Padang Tuhan. Bahkan persiapan Natal kami Tuhan, ada 80 juta yang kami sedang kumpulkan sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami percayakan kalau ini Tuhan satu momen yang besar. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan percayakan satu momen yang besar, kami tahu ini bukan mau kami, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang Tuhan rindukan untuk kami persembahkan sesuatu yang besar. Kami persembahkan sesuatu yang terbaik, kami persembahkan sesuatu di mana tahun ini Tuhan, kami dituntut Tuhan untuk memberikan semuanya itu. Tuhan, karena kami tahu ada sesuatu di balik itu yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami percaya itu Tuhan. Sekalipun kami Tuhan Yesus secara kondisi ekonomi hari-hari ini tidak memungkinkan. Tetapi jika Tuhan mau untuk kami harus kerjakan, Bapa, kami berdoa, berikan kami keunitian, berikan kami hati-Mu, berikan kami Tuhan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh melihat Natal tahun ini kami bisa persembahkan buat Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kota kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kami tahu Tuhan di dalam pemanasan hari-hari ini Tuhan, baik secara iklim maupun secara Tuhan dunia politik. Namun kami berdoa, damai-Mu turun atas Indonesia. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia, sehingga kami boleh melihat Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Mari Tuhan, Kau bentengi bangsa kami, Kau bentengi kota kami, sehingga kami terus boleh melihat bahwa Engkau berdaulat penuh atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, ketika semuanya ini Tuhan izinkan, kami percaya juga Tuhan, pasti Tuhan akan menolong.
Engkau terus lindungi bangsa kami dari kekeringan hari-hari ini. Bahkan di berbagai kota juga ada yang kebanjiran. Tetapi biarlah Tuhan yang akan terus berdaulat atas Indonesia. Kami berdoa untuk tahun yang akan datang, di tahun pemilihan presiden yang baru. Kami berdoa, kami percaya Engkau sudah siapkan presiden yang terbaik. Engkau siapkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk memiliki hati rakyat, untuk memiliki hati hamba, untuk memiliki Tuhan kasih yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan pemimpin kami yang baru nanti seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa Indonesia hari-hari ini, baik perekonomian kami, baik Tuhan keuangan kami, baik di dalam industri-industri di bangsa kami, baik di dalam dunia pendidikan, di dunia kebudayaan dan sebagainya. Engkau yang beracara penuh sehingga Indonesia tetap ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkannya kepada Engkau, yang kami tahu bahwa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Engkau izinkan semuanya terjadi karena ini mengenapi firman Tuhan, di mana Engkau segera datang. Dan biarlah kami hari-hari ini Tuhan, umat Tuhan, terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi, dengan menunjukkan keadaan dunia yang semakin hari semakin Tuhan Yesus bergoncang. Tetapi biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan kuasa-Mu. Dan kami berdoa untuk Israel Tuhan, dengan segala yang terjadi kami berdoa biarlah damai-Mu melingkupi Israel dan Palestina, sehingga semuanya boleh Tuhan kendalikan dengan cara Tuhan, sehingga kami boleh melihat Engkau yang berdaulat atas dunia ini akan terus mengendalikan semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau juru selamat setiap kami. Meskipun kami melewati lembah kelam, meskipun kami menghadapi masa-masa yang sulit, tapi kami percaya Engkau ada bagi setiap kami ya Yesus. Amin. Karena Engkau penolong kami yang sejati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya bilang banyak. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan sekali lagi, oh haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu. Besar setiamu Oh haleluya, katakan Tuhan. besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Engkau juru selamat. Besar setiamu, besar kasih-Mu, besar kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Engkau melihat umat-Mu, Engkau tahu pergumulan setiap kami. Engkau yang sanggup menolong kami. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, sanggup Tuhan melawat setiap kami. Oh Tuhan, memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan, lawan-Mu, lawan-Mu atas setiap kami. Haleluya. Alirkan kuasa-Mu. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah musik malukan puji ini dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di saat engkau berhadapan berbagai macam proses hidup,
Di saat engkau diperhadapkan tantangan yang sampai hari ini tidak selesai-selesai dalam hidupmu, percayalah ada tangan Tuhan yang memegang engkau untuk bisa melewati dan menghadapi semuanya itu. Dunia memang tidak menentu kapan beritanya, tetapi firman Tuhan apa yang dia katakan ya dan amin. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena apapun goncangan yang hari-hari kalau kita lihat dalam media sosial, goncangan itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi berita itu bisa membuat kita takut, cemas, khawatir. Tapi ketika engkau ada waktu untuk menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, firman Tuhan berkata goncangan tetap terjadi, tapi kuasa firman Tuhan memampukan engkau menghadapi setiap goncangan itu. Pagi hari ini Tuhan hanya melihat kerinduan setiap kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia selalu mau dekat dengan saudara dan saya. Dia selalu mau nyatakan kasihnya dan kebaikannya bagi kita. Tapi kadangkala kita tidak menyediakan waktu untuk menikmati kasih itu. Pagi hari ini arahkan hatimu kepada pribadi yang kau sembah selama ini, kepada pribadi yang kau agungkan selama ini, kepada pribadi yang selama ini kau andalkan dalam perjalanan hidupmu, keluargamu dan pekerjaanmu dan pelayananmu. Supaya hari ini imanmu kuatkan, hatimu diteguhkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Aku butuh tuntunanmu. Aku perlu Engkau. Aku perlu tanganmu memegang tanganku, supaya kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Engkau dibawa untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia bergoncang, tetapi Engkau tidak dilepaskannya. Engkau dipegang oleh tangannya yang kuat. Kuasamu Tuhan, kuasamu beri hati yang selalu melakukan kepadamu. Beri hati untuk selalu tambah mengasihimu dalam Yesus. Haleluya, kuasamu, kuasamu mengalir, kuasamu mengalir. Alabasikar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada bersama kami umat-Mu pagi ini. Kami percaya roh yang pada Allah memenuhi kami, membuat roh kami untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berserah diri kepadamu, maka Engkau yang terus memimpin kami. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami umat-Mu datang dengan hati yang lapar dan haus kepadamu, pagi ini Engkau akan memuaskan dan mengenyangkan kami. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat berikan kekuatan,
yang menghadapi berbagai macam proses hidup, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang terus menyertai kami. Bapa, tiba saatnya kami untuk membuka hati kami, untuk mendengar suara-Mu. Lihat firman-Mu yang disampaikan oleh gembala pembina kami. Beri kami hati seorang murid untuk mau belajar firman Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami percaya Engkau ada bersama kami. Dan kami percaya firman-Mu menguatkan kami dan memberkatkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan pagi ini kita berkata amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, silakan duduk, kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, kita memasuki tahun 5784, yaitu P Dalet. P Dalet artinya 84. Angka 80 menggambarkan mulut. Tuhan kembali mengingatkan tentang peranan mulut kita. Biarlah mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun sesama kita. Kalau kita membaca dari Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, saya mau ingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan berdusta. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Kalau kita sering berdusta, itu berarti bapa kita adalah iblis. Saya percaya kita akan mengerti semua ini. Dan saya berdoa, tinggalkan segala macam dusta. Ikuti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita membaca Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata juga dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ia berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut bisa diterjemahkan juga sebagai apa saja yang kita ketik dalam sosmed. Kalau kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan,
kita tidak hanya percaya dengan hati saja, tetapi juga dengan mulut harus mengaku dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita saksikan, itu juga yang harus kita lakukan. Katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Pada tanggal 5 Agustus 2023, waktu MDPJ bulan Agustus, pagi harinya saya masuk saat teduh. Biasanya saya membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur, dan Amsal. Di sini Tuhan berbicara kepada saya melalui Mazmur dan Amsal. Saya tahu ini pesan yang sangat kuat buat kita semua. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amsal 20 ayat 22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada kita ini, nantikanlah Tuhan. Itu berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, kita diminta banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap hanya kepada Tuhan, akan mengalami seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap raja wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan kita, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai sebuah pintu terbuka
Dan juga digambarkan dengan seorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Dan kesadaran bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun jika tidak diberikan oleh Sang Pencipta. Daud adalah gambaran dari seorang yang terus berupaya untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nama Daud mengandung arti dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, maka murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan mereka akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita telah meninggalkan P Gimel tahun 83 dan memasuki P Dalet 84. Gimel, angka 3, merupakan gambaran seekor unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang. Gambaran dari kemakmuran dan kekuatan. Jadi dapat diartikan mereka yang kelihatannya memakai kekuatan atau kemampuan baik secara jasmani atau finansial yang sedang menuju Dalet 4 yang merupakan proses pembentukan dan pemurnian yang akan menghasilkan kerendahan hati. Untuk menjadi rendah hati, kita perlu mengalami proses. Perlu ada pemurnian. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Maka unity adalah kunci utama untuk terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita tentang unity yang didasarkan pada kerendahan hati. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hari-hari ini kita sedang berada dalam era Pentakosta ketiga yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus unity supaya terjadi kolaborasi. Tembok Yerikho dunia terlalu besar untuk dapat diruntuhkan kalau sendiri-sendiri. Belum lagi masing-masing aliran kekristenan memiliki banyak kelemahan. Namun kalau berkolaborasi, tembok Yerikho dunia tadi akan lebih mudah untuk diruntuhkan. Amin. Memasuki usia 35 tahun dari gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita diingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pondok Daud direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan Pentakosta ketiga. Untuk mempersiapkan Pentakosta pertama, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14a, dituliskan bahwa pada waktu di kamar loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal yang sama terjadi pada waktu Pentakosta kedua di Azusa Street Revival tahun 1906. Tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, maka akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ternyata tahun 1909 William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai di Azusa Street Revival, bernubuat bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini terjadi di konferensi Empower 21 Asia di SICC Indonesia. Pada tahun 2013 ini juga, dalam Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan berbicara bahwa tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada waktu itu, saya juga hadir. Setiap kali kita mendapatkan nubuatan, yang kita lakukan adalah memperkatakan meskipun tidak mengerti. Termasuk Billy Wilson sebagai Global Chair Empower 21. Ada kesaksian menarik dari Billy Wilson. Setelah mendapatkan nubuatan ini, dia pergi ke Manila, Filipina, untuk menonton konser Planet Shakers. Dia berpakaian warna merah. Tiba-tiba di tengah konser, acara itu dihentikan oleh pimpinannya yang bernama Neil Smith. Dia berkata, ada suara Tuhan. Kemudian dia menunjuk pada Billy Wilson dan berkata, "Hai Tuhan yang berpakaian merah, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal Anda, tetapi Tuhan berbicara, Anda harus berpikiran besar." Terus terang saya juga berpikiran seperti Billy Wilson. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan hal ini terjadi selama beberapa tahun. Bulan Mei tahun 2022, ada World Prayer Assembly di lantai 11 SICC Tower yang dilaksanakan secara hybrid. Ada 3 pembicara, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, Nicky Gamble, yang berbicara hal yang sama, yaitu tentang tahun 2033. Billy Wilson mewakili aliran Pentakosta, Rick Warren mewakili aliran Baptis, dan Nicky Gamble mewakili Anglican. Semua mendapatkan hal yang sama.
Bahkan Rick Warren mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal penyelesaian amanat agung. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu pengertian. Saya berteriak, I got it, I got it. Pada waktu di EPT bulan Juli 2022, yaitu saat dimulainya pembangunan EPT, Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal ini. Billy Wilson juga ada di sana. Saya percaya ini merupakan peneguhan tentang nubuatan yang didapatkan tahun 2013, yaitu tentang tahun 2033 itu. Tema konferensi di Amsterdam yang tadinya adalah evangelism. A new era of evangelism is dawning. Diubah menjadi everyone. A new era of evangelism. Dalam konferensi ini membicarakan tentang tahun 2033. Ini diikuti oleh sekitar 6.000 orang dari 130 negara yang hadir on-site dan 22 negara secara online. Saya berbicara 2 kali, yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium hari terakhir. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Menjelang akhir dari konferensi ini, dalam rapat diputuskan bahwa tahun 2024 akan ada konferensi Empower 21 Everyone Asia 2024. Reaching every person on earth di Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. Dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Kita percaya ini adalah trigger kegerakan dari next gen dunia. Anak-anak muda. Pada waktu di Amsterdam, di hadapan Global Council Meeting dari Empower 21, saya berkata bahwa saya percaya tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan akan habis-habisan melayani Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata seperti saya katakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Ada berapa banyak yang mau berjanji seperti itu? Angkat tangan saudara. Mari katakan bersama saya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sekarang. Kurang dapat sandal. Tuhan, curahkan rohmu. Curahkan rohmu, urapi kami Tuhan. Urapi kami semua. Urapi kami ya Tuhan. Urapi untuk menyelesaikan amanat agung. Kami akan habis-habisan melayani Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Ucapkan
syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, radar bara 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 bara. Oh, rialala bara 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 bara. Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menyembuhkan yang sakit. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Oh, yang terikat dibebaskan. Oh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan bagi kita pengharapan yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Amin. Wah, kalau kita renungkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Gembala Pembina kita, pertalian tentang mulut kita. Saya ulas sedikit buat kita semua. Kita diingatkan, kalau saya mencatat di sini dan di Bandung pun kemarin kami mendapatkan hal yang sama. Ya, di sini kita juga diingatkan kembali bertalent tentang mulut. Ya, memang mulut kita ini perlu kita jaga dengan baik. Sebab kadangkala kita lepas kontrol sehingga keluarlah perkataan yang tadinya mungkin kita tidak pernah berpikir untuk menyatakan hal yang menyakitkan orang, tetapi ternyata tanpa kita sadar perkataan kita bisa melukai orang lain. Yang pertama kita diingatkan kenapa kita harus menjaga mulut supaya kita terhindar dari kedustaan atau berbohong. Setiap kita pasti pernah berbohong selama hidup kita, pasti pernah ya, walaupun tidak sengaja. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga perkataan kita, mulut kita, supaya kenapa? Karena setiap perkataan itu tadi kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Lalu yang ketiga, kita perlu menjaga mulut kita supaya apa? Supaya perkataan kita tuh memuliakan Tuhan. Ketika kita bisa menjagakan hal ini dengan baik, maka kita diberikan kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan kepada kita. Amin. Dan saya percaya kita melakukan perkara yang besar. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini saya mau bersaksi sebentar ya. Pada waktu kita mengikuti Kul 2 di Bandung kemarin, saya juga dapat diteguhkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pak Niko, tentang Yeremia 33 ayat ketiga ya. Di situ ketika kita berdoa, ketika kita mau terus mengandalkan Tuhan, maka doa kita dijawab Tuhan dan kita juga akan melakukan perkara yang besar oleh Tuhan. Saya teringat acara Natal kita ini acara yang cukup besar ya. Berarti kalau Tuhan sudah meneguhkan saya percaya maka Tuhan akan nyatakan karyanya yang lebih besar buat kita. Tapi dengan catatan harus berdoa. Pak Niko kemarin ada istilah kata apa, dia bilang apa? Sembahyang. Kita harus sembahyang ya. Ketika kita mau lakukan itu, saya percaya maka doa kita dijawab Tuhan dan perbuatan besar Tuhan nyatakan buat kita. Saya percaya Natal kita tahun ini
Sekalipun kalau kita melihat kondisi ini tidak mudah, tapi kalau kita mau sembahyang, Tuhan lakukan mujizat buat kita. Tuhan berikan perkara yang besar buat kita. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, kata kuncinya supaya kita lakukan perkara yang besar, sembahyang. Amin. Sembahyang. Ya. Setelah selesai kami disuruh makan, saudara. Waktu makan saya sama istri itu pesertanya doa pengajian itu ada 2.000 lebih, 2.000 sekian. Saya berpikir setelah kita ambil makan konsumsi duduk, kita makan karena kita keburu mau cepat pulang. Kita akhirnya pulang dari Bandung jam 9:30 sampai di sini subuh ya, Sabtunya. Waktu makan saya sama istri itu didatangi sama istri almarhum Bapak David Cakra. Kita datang, nggak pernah berpikir. Kita didatang, lalu dia cerita banyak. Beliau cerita banyak, bilang begini, saya ini bodoh. Tapi saya percaya Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Apa yang dikorbankan Pak Niko itu dia sampaikan kepada kita. Lalu kita didoakan. Dipegang istri saya itu dipegang tangannya sampai nggak lepas-lepas. Lalu kita didoakan sebelum makan ya. Waktu didoakan tiba-tiba teman saya akhirnya datang karena minta didoakan juga. Kita nggak pernah berpikir kalau kita tuh mau ngobrol sama istrinya Pak David, ya, karena ribuan orang antri makan juga antri keluar. Sebelum kita selesai kita di doa pengurapan, bayangkan aja 2.000 orang di doa pengurapan, kita antrinya seperti apa ya. Tapi orang di situ orang kurang lebih 2.000 sekian tuh orangnya tertib ya, tertib untuk didoakan pengurapan, termasuk saya suami istri didoakan pengurapan ya. Bayangkan 2.000 pengerjanya ya. Saya belajar 3 hal di situ. Yang pertama, orang-orang yang ikut dalam dalam ibadah itu, dalam doa pengerjaan itu ada orang-orang yang rindu hadirat Tuhan. Ketika dia rindu dengan hadirat Tuhan, dia mau berjalan dengan baik dan tertib. Yang kedua, orang-orang yang mau dilengkapi, diarahkan oleh gembala pembinanya. Lalu yang ketiga, orang yang memiliki kerendahan hati. Kalau orang tidak memiliki kerendahan hati, pasti dia akan antrinya udah begitu pasti ngomel-ngomel ya. Dan orang-orang itu yang datang itu ada yang muda, ada yang tua. Yang jalannya saja sudah susah, tapi mereka tetap antusias untuk mengikuti di dalam doa pengerja di Bandung. Saya percaya itu biarlah itu juga ada di tengah-tengah kita. Amin. Artinya itu kita miliki supaya apa? Supaya kita bisa melihat perkara besar yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita semuanya. Amin. Siap untuk melihat itu? Siap untuk melihat perkara yang besar dari Tuhan? Amin. Sekali lagi bilang kiri kananmu, sembahyang ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga ya. Mari kita bersama-sama bagi berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita naikkan pujian tadi waktu masuk firman Tuhan. Ya silakan. Ya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Ku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh mengalami ya Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau. Lihat kuasa-Mu yang kudus melawat kami. Dan kami percaya ibadah kami hari ini, baik lihat pujian maupun lihat firman-Mu, itu semua boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Materaikan firman-Mu di hati kami, supaya firman itu menjadi rema, dan kami boleh melakukannya Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami sentiasa dapat menjaga mulut kami, supaya mulut kami Tuhan Yesus tidak mengatakan perkataan yang membayar Tuhan, perkataan yang bohong, perkataan yang dusta. Karena perkataan kami bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Dan bila kami juga menjaga mulut kami, supaya mulut kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Ketika kami dapat menjaga perkataan kami, mulut kami dengan baik, maka Engkau akan memberikan perkara yang besar, mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, tidak seorang pun kelewati pagi ini. Semuanya diberkati Tuhan, dan firman Tuhan termatra di hati kami, supaya ketika kami pulang, berkat firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, puji-pujilah nama-Mu. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Itu menjadi berkat buat kami semuanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan tangan kita di depan. Ada anak kita, ada keponakan kita, ada cucu kita, yang hari-hari ini kita akan terus doakan supaya mereka menjadi anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum hamba mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah hari ini, kami berdoa menyerahkan mereka sepenuhnya kepada Engkau. Kami rindu anak-anak kita yang hadir hari ini, biarlah mereka tambah hari tambah mengasihi Tuhan, tambah hari tambah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pertumbuhan kesehatan secara fisik jasmani mereka. Berkati juga Tuhan mereka yang sudah duduk di bangku sekolah, baik di playgroup, TK, di SD, bahkan di SMP. Tuhan Yesus yang memberkati mereka supaya menjadi anak yang cerdas dan pintar, dan mereka menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, dan berguna bagi bangsa, bahkan berguna bagi pekerjaan Tuhan, supaya mereka menjadi penerus-penerus pekerjaan Tuhan di masa akan datang. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan guru-guru kita yang sudah mengajar mereka, berikan hati supaya mereka mengasihi anak-anak, untuk membimbing mereka untuk mengasihi dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan sebenarnya hamba akan mengurapi anak-anak sekolah, anak kita Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu, supaya kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka semuanya. Orang tua mereka juga terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yang percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu, katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini dan melalui setiap kami. Dan kami percaya berkat Tuhan hari ini membuat kami tambah mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal petang sampai di penghujung ibadah ini. Semuanya kami kembalikannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayanan ini. Kuasa Tuhan terus mengurapi, kuasa Tuhan terus melengkapi, supaya pelayan-pelayan kami selanjutnya Engkau terus pakai kami untuk kami bisa melayani dengan lebih baik. Dan kalau pelayan boleh menjadi berkat dan Engkau terus dipermuliakan. Dan kami teringat untuk berdoa untuk ibadah kami yang kedua. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama memimpin kami. Dan jemaat Tuhan yang tidak hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka datang dengan antusias untuk menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali pulang. Kiranya penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan yang mengawal perjalanan kami semuanya. Setiap kendaraan yang kami pakai, kami yang jalan kaki, supaya kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami kembali berkumpul dengan keluarga kami, menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini tidak seorang pun dilewat Tuhan, tapi semuanya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberikan perlindungan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam segala aktivitas kita. Tuhan juga senantiasa menyinar setiap kita dengan wajahnya, serta memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang besar dan berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang sempurna yang telah dinyatakan buat kita di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita, menguatkan kita, meneguhkan kita dari hari lepas hari dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.